الحمد لله الذي أوضحت لنا سبل الهداية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله ويا عباد الرحمن، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Besar Al-Furqan, para shaimin yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Selawat dan juga salam terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, khatib menyeru kepada pribadi dan kita semua sekalian yang hadir untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seraya berharap di hadapan Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung baik di dunia dan kelak nanti di akhirat. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikitnya ada dua kompetensi, kemampuan yang harus dimiliki oleh umat Islam yang sedang menjalankan berbagai macam ibadah. Salah satu di antaranya adalah ibadah puasa yang sedang kita kerjakan. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan yang pertama adalah kemampuan yang mendasar, yang seyogyanya dan sudah sepantasnya dimiliki oleh kita umat Islam, yaitu kemampuan kita memiliki disiplin ilmu tentang bagaimana melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar. Maka ketika orang mampu dan berusaha sekuat tenaga memahami dan mempelajari dengan sesungguhnya tentang ibadah puasa yang sedang dikerjakan, argumentasi yang paling menjadi nilai yang perlu dikedepankan adalah bahwa orang yang melaksanakan rangkaian ibadah yang dibebankan kepada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Matan Zubat dijelaskan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang mengerjakan amalan ibadah tidak ditopang, tidak dipondasikan dengan ilmu yang mumpuni, maka ibadahnya dengan serta-merta ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerangka berpikir positif yang harus dikedepankan oleh kita adalah bagaimana kita menambah ilmu yang ada pada diri kita, dan harus dipahamkan kepada diri kita bahwa tidak ada yang namanya pembelajaran itu terhenti. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di manakah ilmu itu bisa didapatkan? Maka momentum puasa ini menjadi kesempatan bagi kita memperbaiki kualitas disiplin ilmu kita lewat majlis Ramadan, atau nanti setelah pelaksanaan ibadah Ramadan di masjid yang kita cintai ini banyak kajian-kajian terkait dengan amalan ibadah, maka meramaikan majlis-majlis ilmu itu menjadi
bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka kita belajar menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mau belajar ilmu tentang masalah puasa yang sedang dikerjakan, dia akan mengerti mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah, dan lain sebagainya. Termasuk orang yang mau belajar ilmunya orang berpuasa, mana pekerjaan yang sangat dianjurkan ketika berpuasa, dan mana yang dilarang, mana yang membatalkan puasa, dan mana yang membatalkan pahala puasa. Maka ketika ilmu itu sudah melekat menjadi tameng pondasi awal dalam melaksanakan ibadah, maka kompetensi yang kedua akan muncul, yaitu kemampuan umat Islam menghayati nilai ajaran agama dengan keyakinan yang kokoh, dengan keyakinan yang kuat, di mana keyakinan itu tidak akan pernah bisa digeser oleh keraguan dan lain sebagainya. Maka ketika orang yakin, insya Allah dia akan bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah puasa 1 bulan lamanya akan terasa ringan dilaksanakan oleh umat Islam yang pondasinya punya kemampuan disiplin ilmu dan punya keyakinan yang kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, kalau pondasi keilmuannya rapuh dan belum sempurna, kalau pondasi keyakinannya tidak kokoh, maka menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan akan menjadi berat baginya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa yang kita kerjakan setiap harinya itu ada batasnya. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Begitu juga ibadah Ramadan, 1 bulan lamanya ada batasnya. Ketika nanti muncul tanggal 1 Syawal berdasarkan keputusan, karena kita berkiblat kepada keputusan jumhuriyah kita, pemerintah kita, maka taat kepada Allah, taat kepada Rasul, termasuk taat kepada negara, itu adalah bagian yang menjadi amalan orang-orang yang memegang i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kita sekarang udah di detik-detik akhir jelang pelaksanaan dan menyambut datangnya 1 Syawal, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita, laisal 'aid man labisal jadid walakinnal 'aid liman ta'atuhu tazid. Tidaklah yang dinamakan hari raya itu dengan sesuatu yang serba megah dan mewah, akan tetapi yang dinamakan Idul Fitri, yang dinamakan hari raya itu adalah orang-orang yang ketika datang Idul Fitri, ketakwaannya di hadapan Allah justru semakin bertambah. Diingatkan pula oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dari daulah Bani Umayyah, laisal 'aid liman labisal jadid walakinnal 'aid liman khafa yaumal wa'id. Bukanlah yang namanya hari raya Idul Fitri dengan pakaian yang serba baru dan bagus dan mahal harganya, tetapi justru yang dinamakan orang merayakan Idul Fitri adalah orang yang muncul dalam pribadinya rasa takut akan ancaman yang diberikan oleh Allah kepada semua hamba-hambanya yang membangkang dan tidak taat kepada perintah-perintahnya. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kemudian ibadah puasa Ramadan 1 bulan lamanya, tidak hanya membentuk karakter individu seseorang, bagaimana memperbaiki hubungan vertikalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ada yang lebih penting lagi yang perlu menjadi perhatian kita, yaitu bagaimana puasa ini membangun pribadi kita untuk bagaimana peduli dengan yang ada di sekitar kita. Kebetulan pada Jumat yang barakah ini kita kedatangan tamu-tamu dari Palestina, maka memberikan rasa bahagia, membagi rasa bahagia dengan cara menyisihkan sebagian rezeki di bulan yang mulia ini adalah bagian kewajiban kita untuk menolong saudara-saudara kita, meringankan beban mereka dalam perjuangan mereka melepaskan semua belenggu penjajahan yang mereka sedang hadapi. Maka apa yang disisihkan dari sebagian rezeki yang kita punya yang dititipkan oleh Allah pasti akan diganti oleh Allah dengan gantian pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah puasa kita. Allah terima tadarus kita, Allah terima sedekah kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang meraih kemenangan nanti pada hari raya Idul Fitri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal